guys, welcome back to channel Om Ewa. Nah, oke teman, di kesempatan kali ini kita mau nge-review RC lagi. Dan RC ini RC terbaru dengan brand terbaru. Brand ini kemarin sukses besar dengan meluncurkan tipe dari RC off-roadnya, MJX H12Y ataupun MJX H12Y Plus. Brand ini kemarin sukses dengan melaunching RC Rubicon skala 1/12 dengan jeroan 1/10 dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Tercatat banyak banget puluhan RC yang sudah terjual di harga yang tidak murah gitu teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini MJX kembali berulah. Dia merilis RC terbaru dengan basicnya Ford Bronco. Nah, kemarin Om Ewa menunda-nunda untuk mereview RC H12Y. Karena apa? Karena jujur nih, Om Ewa tidak suka dengan bodi dari MJX H12Y ataupun dari MJX H12Y Plus, dimana scale Rubiconnya sangat-sangat aneh, tidak scale sama sekali, dengan face yang sangat kecil, proporsinya yang tidak mirip dengan Rubicon asli. Tetapi banyak teman-teman yang nge-request di kolom komentar itu untuk mendatangkan RC H12Y Plus. Nah, sekarang malahan MJX kembali merilis RC terbarunya dengan model Ford Bronco. Tipe kali ini berbeda dengan tipe Rubicon kemarin. Karena di tipe kali ini MJX kembali menarik para pecinta RC Adventure dengan mendesain ulang bodinya. Dan bodi kali ini lisensi resmi dari Ford Bronco. Menarik bukan? Kemarin bodinya tidak lisensi resmi dari Jeep Rubicon, dan di kali ini bodinya sudah lisensi resmi dari Ford Bronco. Nggak tanggung-tanggung, body yang sangat limited edition, nggak ada RC lain yang punya. Dia menggunakan seri Ford Bronco baja X1000. Nah, seperti apa RC ini, sebagus apa RC ini, kita akan simak bersama-sama teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Om Ewa biar teman-teman nggak ketinggalan info seputar RC Adventure lainnya dan mungkin RC yang terbaru yang kita akan bahas bersama. Nah, teman-teman jangan lupa like dan subscribe juga teman-teman namanya di sini. Gitu teman-teman, langsung aja yuk kita unboxing RC-nya. Sebagus apa, semenarik apa, check it out. Oke, kita akan datangkan RC-nya, dan ini Om Ewa order dari importir mainan nih teman-teman. Nggak ada goreng-goreng harga di sana. RC paling murah hanya di importir mainan. Wujudkan RC terbaikmu dan impianmu hanya di importir mainan. Langsung aja kita buka. Untuk RC-nya, layout dari packaging ini sangat menarik karena ini full highlight fitur dan serta tampilan di RC MJX seri H12P. Nah, untuk MJX sendiri bukan brand spesialis di dunia RC Adventure. No, MJX lebih terkenal dengan brand model pesawat atau mungkin drone, pesawat tanpa awak. Nah, di kali ini dia mencoba mempenetrasi para pemain RC Adventure dengan menghadirkan seri pertamanya di H12Y dan H12Y Plus. Sukses besar di seri pertamanya karena menghadirkan RC 1/12 yang nggak murah. Tentu nggak murah, mahal, bahkan lebih
hampir setara dengan harga RC 1/10 di seri MN222 atau mungkin MN999 atau mungkin RC Adventure lainnya. MJX dengan percaya diri menghadirkan RC skala kecil 1/12 dengan jeruan 1/10 dan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik para peminat RC Adventure pemula nih. Sebagus apa fiturnya, kita akan simak bersama-sama. Ini di layout depan kita mendapatkan Hypergo, produk brand di RC Adventure ataupun RC baginya. Kemudian dia sudah menggunakan super motor brushless, dan ini menggunakan motor brushless buatan MJX sendiri, Anglish Snail. Nah, Anglish Snail merupakan branding dari MJX sendiri, produknya sendiri, dan dimasukkan ke dalam sini. Sayang sekali kita tidak mendapatkan baterai dari Anglish Snail juga. Ini ada Ford Bronco R. Nah, ini adalah simbol bahwa RC ini sudah lisensi resmi dari Ford Bronco R Baja X1000 dengan desain rally. Yes, nice sih. Coba akan kita cek sama-sama ya teman-teman. Ini adalah desain rally. Kemudian di layout paling atas ini adalah layout chassisnya, dan dia menggunakan basic chassisnya sendiri dengan rail frame yang sudah metal, servo Anglish Snail juga. Ya, ini 20 kilo, dan kita mendapatkan informasi di sini brushless dari Anglish Snail juga, dan ini sudah in-runner bukan out-runner lagi. Menggunakan ESC yang sudah terdapat cooling fan, kita mendapatkan layout chassis yang sepertinya ini tidak meniru atau tidak mengklon chassis manapun. MJX mendesain chassisnya dia model MJX sendiri dengan riset dari insinyur MJX-nya sendiri. So, enak apakah nanti chassisnya? Kita akan cek bersama-sama teman-teman. Kemudian di layout paling depan kita mendapatkan layout remote di sini. Ada remote 4 channel dengan beberapa fitur highlight-nya sudah full bearing, bodi yang sudah solid, ditambah lagi dengan shock yang sudah oil shock, dan rodanya sudah roda MT. Oke, di sebelah sisi paling sini kita mendapatkan layout ini yang disuka para pemain RC, brushless motor dengan 3 pin. Wah, berarti brushless ini dikonfirmasi belum punya sensor ya, atau sensorless. Dia hanya menggunakan 3 pole sensor, 3 pole kabel aja. Kemudian ada waterproof box receiver. Dia mengandalkan waterproof dari boxnya saja. Kita akan cek bersama-sama. Kemudian 45 ampere brushless ESC. Jadi ESC sama motor sudah terpisah. Kemudian dia sudah menggunakan metal steering servo dari Anglish Snail juga. Menarik sih. Di bagian bawah kita disuguhkan dan dipamerkan dengan sistem powertrain ya, dari gear, kemudian ke transfer case, kemudian ke kopel depan dan belakang, kemudian langsung ke bagian aksel. Nampaknya ada sedikit berbeda karena aksel di sini 1 gear saja. Kemungkinan besar ini belum yang versi portal. Kalau kemarin kita mendapatkan MJX H12 itu yang sudah versi portal. Kalau ini kemungkinan besar belum portal karena di sini sudah terisyaratkan bahwa aksel di sini 1 gear nih. Oke. Kemudian di sini ada caution. Sudah tidak ada ini sama, tidak ada layout tambahan lagi. Kemudian kita akan buka packagingnya. Wow, nice. Kita mendapatkan user manual Hypergo, dan ini yang versi Ford Bronco. Jadi user manual di sini berwarna, guys. Jadi user manual di sini sudah sesuai tipenya ya, bukan yang universal satu manual book untuk beberapa RC, dan ini benar-benar sesuai dengan tipenya H12P. Dan menariknya, manual book ini
diprinted dengan bagus dan dia berwarna. Jarang-jarang kita mendapatkan user manual yang nampaknya seperti majalah seperti ini. Ada beberapa warna. Nice sih. Niat banget berarti MJX ya. Oke, kita akan langsung ke RC-nya. Packagingnya seperti ini. Kita mendapatkan box tambahan. Oke. Wow. Nice. Oke, ini untuk RC Ford Bronco R Baja 1000 dan kita coba lihat dulu isi di dalam kotak ini. Ini teman-teman, remote-nya sangat kecil dan minimalis. Ini mengingatkan remote seperti remote-nya MN12 series, Super 12 series. Kita mendapatkan, tidak ada lagi. USB charger, obeng plus, obeng untuk buka roda, serta kunci L. Kunci L. Apakah RC ini sudah menggunakan baut L semua? Kita akan cek juga teman-teman. Kita juga mendapatkan spring cadangan. Kita mendapatkan spring cadangan. Kemungkinan ini spring yang paling keras. Biasanya sih yang yang dipasangkan ke RC-nya itu spring softnya, dan ini adalah varian spring untuk hardnya. Oke, kita akan coba cek dulu untuk remote-nya. Dan ini menggunakan remote 4 channel. Channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4 untuk atas dan bawah. Untuk channel 3 ini on-off. Dia bisa digunakan untuk perlampuan mungkin. Kemudian ada tombol on-off remote-nya ada di atas ini. Kemudian di sini ada steering trim untuk meluruskan setir. Throttle trim untuk mensenterkan throttle gas. Kemudian steering DR untuk sensitivitas steering, limitednya mau di fullin atau dipendekin. Kemudian ada throttle DR untuk melimit kecepatan. Simple sih. Kita mendapatkan, wah ini harus dibuka dengan baut. Kita mendapatkan kompartemen baterai yang dibaut seperti ini. Ya, agak sedikit merepotkan ketika kita mengganti baterai, harus butuh obeng. Yap, kita mendapatkan baterai dengan dual A sebanyak 2 biji di sini. Untuk feel dari remote ini, teman-teman, kecil. Jariku terlalu besar ketika masuk ke tuas throttle ini. Dan ini sangat sempit sekali. Ini lebih cocok untuk anak kecil ya. Kalau untuk orang dewasa sih hanya sekedar jawil-jawil gini aja. Dan ini benar-benar sempit di bagian tuas gasnya. Kemudian untuk steeringnya tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Ini sudah cukup enak, dan ini steeringnya membal. Kemudian untuk grip steering wheelnya ini kurang nyaman karena licin. Ketika nanti tangan kita basah, mungkin habis recovering RC, tangan kita basah, kena lumpur, kena tanah. Kalau kita mau steering gini ya agak sedikit licin gripnya. Ini licin karena ini tidak ada lapisan apapun di sini. Kemudian untuk one hand masih enak dan terjangkau karena remote ini remote yang sangat kecil seperti ini. Jadi untuk one handnya lumayan nyaman nih. Oke lah, seresponsif apa nanti remote-nya kita akan cek bersama-sama untuk feel-nya. Nah, ini teman-teman untuk RC dari MJX tipe H12P dengan body
Ford Bronco Baja 1000. Nice. Ini bodi yang sangat keren, tampilan yang sangat cakep nih. Bener-bener tampilan ini sangat cakep dan badas. Wow. Berbeda 100 kali lipat dari tipe NGX H12Y, dan ini tampilannya aja sekeren ini nih. Nice. Kita akan lihat dulu bodi dari NGX tipe ini, tipe H12P, dia sudah menggunakan bodi ABS shell. Artinya ini bodi adalah bodi hard body, bukan bodi Lexan, bukan bodi metal seperti layaknya di seri H12Y kemarin, Rubicon versi. Ini di Bronco dia sudah menggunakan hard body ABS. Wow, nice. Untuk detail-detail di bodi ini sangat cakep, sangat keren, dan ini persis mirip ketiplek dengan mobil aslinya. Yes, mobil aslinya Ford Bronco R1000 atau Baja 1000. Mode tipe rally, tipe Dakar, tipe racing seperti ini, teman-teman. Ini sebenarnya bukan untuk tipe off-road, tetapi ini adalah tipe rally. Tapi cocok juga untuk off-road, keren sih. Oke, untuk detail-detailnya kita tidak mendapatkan kaca di sini ya, seperti mobil aslinya tanpa ada kaca. Tanpa ada kaca, dia langsung bukaan seperti ini. Kita mendapatkan lampu roof lamp yang ada di dalam kabin. Wow, nice. Ini roof lampnya simulasi persis dengan mobil aslinya. Memang seperti ini roof lampnya ada di dalam kabin. Kemudian kita mendapatkan detail interior yang sangat cakep. Dia juga menggunakan plastik ABS, bukan Lexan. Nice, cakep. Kita mendapatkan steering di sebelah sisi kiri. Kemudian ini RC tidak ada spionnya. Yap, betul. Karena di versi Bronco 1000 Dakar dia tidak menggunakan spion karena dia melaju dengan kecepatan tinggi atau dia lebih sering ngebut. Kemudian di grill depan ini tampak cakep. Wow. Enggak bosen-bosennya mengagumi RC dengan bodi yang sudah lisen seperti ini ya, teman-teman. Karena nice nih, bener-bener cakep. Di grill depannya ini ada tulisan Bronco dan R-nya yang berwarna merah. Ini ya persis plek ketiplek dengan mobil Bronco versi realnya. Bumper kita dikasih bumper yang plastik juga. Kita mendapatkan shackle di sini yang sudah, shackle-nya masih plastik juga, dan ini di clear warnanya biru. Senada dengan tubular yang ada di bagian kabin, dan bagian belakang juga berwarna biru. Eye-catching banget nih. Pemilihan warna persis dengan mobil aslinya tuh sangat mantap dan keren. Kita mendapatkan lampu di bagian grill sini ya. Ini persis juga simulasi lampunya sama dengan versi aslinya, dan dia menggunakan lampu tipe SMD. Wow, nice. Lampu ini nampak sudah di waterproofing nih. Jadi kelihatan banget kalau lampu ini mengkilap, sudah terlapisin oleh waterproofing. Kemudian kita mendapatkan lampu di bagian bumper juga. Di bagian grill kita mendapatkan lampu, di bagian bumper kita juga mendapatkan lampu. Dan bumper ini bumper yang sangat minimalis. Sepertinya kalau kita pasangkan winch di bagian depan ini agak kurang cocok, karena bumper ini hidungnya memang masuk ke dalam. Ya mau nggak mau kalau kita mau pasangkan winch, kita bisa pasangkan winch PTO di sini. Nice. Untuk wheelbase di RC ini di angka 232 mm. Untuk ground clearance di angka 45 mm. Ground clearance di RC ini cukup untuk RC skala 1/12. Bahkan ini lapang sekali di bagian bawahnya. Wow. Dan spesialnya di RC ini tetap kita dikasih gardan portal EXO nih. Wow. Karena tadi dilihat di layout packagingnya itu menandakan, mengisyaratkan bahwa RC ini tidak menggunakan gardan portal. Ternyata kita dikasih gardan portal loh. Nice. Bagian sisi samping RC ini nampak mulus, tidak ada handle pintu di sini. Memang kalau versi Dakar itu drivernya langsung masuk ke jendela. Gitu ya, teman-teman. Jadi tanpa ada handle pintu di sini, kita mendapatkan perbautan yang sangat menonjol di sini. Ada baut elbow. RC ini RC 1/12, tapi dia menggunakan baut hex semua, full hex semua di RC ini. Nice sih. Untuk bagian samping seperti ini, teman-teman.
Di bagian jendela belakang memang ditutup, ada angka 2069 Ford USA. Di sini ada sponsorship. Kemudian di bagian belakang nampak gendongan dengan model tubularnya di bagian belakang. Ini menggunakan ban spare tire-nya juga, dan ini ban ukuran aslinya. Bisa dipasangkan juga, dan di bagian belakang ini kita mendapatkan lampu yang sudah SMD juga. Ini lampunya cakep loh, clear. Nice sih. Wow, nice. Ini bagian tubularnya ini menggunakan plastik shell, jadi bukan Lexan nih sepertinya, karena ini ada potongan-potongan plastik, cetakan-cetakan yang tidak rapi. Bagian sisi yang sebelahnya ini sama, teman-teman. Oke. Sebentar, kita cek dulu apakah RC ini bobotnya di bagian belakang atau bagian depan. Sepertinya RC ini kita akan coba angkat ke tengah ya. Seperti ini, kita akan cek. Seperti bobot RC ini itu seimbang nih teman-teman antara depan dan belakangnya. Bobot RC ini seimbang nih antara depan dan belakang. Jadi tidak ada COG depan, tidak ada COG belakang. Ya, imbang. Oke. Untuk bagian bawah RC ini sudah menggunakan link metal dong, link metal, kemudian kopel sudah dikasih metal, gardan ini masih menggunakan gardan plastik, dan tipe gardannya ini portal. Kita dikasih dengan CVD juga di bagian knuckle-nya, ada CVD juga di sini. Kemudian kita dikasih servo 1/10 motor yang sangat besar, skid plate yang sangat tebal dan lebar. Kemudian di bagian chassisnya ini nggak ada inner fender, jadi bagian belakang, bagian bawah ini dan bagian bodi tidak ada inner fender yang menutup atau mengcover bagian dalam. Jadi inner fender tidak ada, dia langsung terbuka, dan kita bisa lihat untuk desain tubularnya itu masuk ke dalam bodi. Ya, ini sebagai penguat juga sih sebenarnya. Penguat di dalam bodi dan nice. Oke. Untuk membuka RC ini, oh iya, kita menggunakan ban bedlock plastik ya. Kita akan cek nanti ya teman-teman di teardown. Kita akan coba bongkar RC ini. Bannya ini sepertinya tidak dilem, dia menggunakan ban tipe bedlock velgnya. Oke, untuk membuka RC ini cukup sama seperti H12Y. Kita dikasih mounting magnet di bagian depan seperti ini. Nice. Dan di bagian belakang ini ada engselnya. Nah, ini yang paling cakep nih bagian layout dalam ya teman-teman. Kita mendapatkan lapang yang ruang itu bagian belakang. Di sini lapang yang sangat space yang besar. Kita mendapatkan box receiver juga di sini. Layout chassis ini kalau kita bikin buat RC Adventure sekiranya kurang proper sih, karena nampak sepintas geometri ini cenderung ke belakang. Ya, ini benar, kita dikasih baterai Li-ion dari Anggris Nile juga. Oh, ini tipe baterai Anggris Nile juga, tapi ini versinya Li-ion 2000 mAh. Sefu. Oke. Karena memang Anggris Nile ini branding dari NJX untuk baterainya, tapi baterai lipo ya. Setahu Om Ewan sih seperti itu, karena di websitenya kita bisa lihat juga untuk Anggris Nile ini dia branding baterai lipo dari NJX. Nah, ini ada baterai tipe Li-ion juga, Anggris Nile juga di branding juga. Kemudian ini 2000 mAh, Li-ion 7,4 volt, Sifu 15C. Nah, 15C. Kalau setahu
Oh mewah ya, baterai li-ion itu ndak ada tipe CC-an. Dia modelnya tuh ampere. Entah kenapa jadi ini jadi C ya. Kurang tahu sih. Harusnya ini tuh ampere. Jadi kita tahu ini berapa ampere, 10 ampere kah? 20 ampere kah? 40 ampere kah? Gitu. Karena baterai li-ion tuh berbeda dengan baterai lipo. Satuannya tuh bukan C lagi, tapi satuannya tuh sudah ampere karena dia menggunakan karbon dan beda lah spesifikasinya dengan baterai lipo yang menggunakan gel ya. Oke. Ini layout RC Adventure Now. Ini layout RC Buggy oke, RC Rally oke, karena titik berat bodi ini ada di bagian belakang. Karena kalau kita main rally ya tentu kita tidak main 4x4 karena memang bagian depan itu untuk steering dia ngesot, bagian belakang tuh memang harus jauh lebih berat. Ya ini kayak seperti desainnya RC Rally ya teman-teman. Tetapi di MJX ini untuk layout motornya dia cenderung dikedepankan karena dudukan dinamo atau posisi dinamo ini ada di bagian ini, misalkan ini garis tengah ya, ini garis tengah baut ketiga, 1, 2, 3, ini baut kedua ya, ini garis tengah, ini dinamonya itu cenderung ke depan, kemudian di bagian belakang itu dikasih baterai ya, ini cenderung ke depan, ada pemberiannya juga servo besar di sini, tapi di belakangnya diimbangi dengan baterai ya. Mau nggak mau RC ini bobotnya jadi depan dan belakang itu akan sama, tapi ketika nanti baterainya ini kita bisa pindahkan ke depan proper karena nanti bobot dari RC ini cenderung ke depan. Muat enggak ya bagian depan? Enggak muat. Sepertinya kita harus mengakal-akalinya agar baterai ini bisa masuk ke bagian depan. Oke teman-teman, kita mendapatkan motor dengan tipe brushless ya, nice, motor brushless dengan tipe BL3650 3500 kV dari Angrisnel, produknya MJX sendiri. Kemudian kita mendapatkan gearbox yang versi MJX-nya sendiri. Gearbox dengan rasio gear berapa masih kurang tahu, kurang paham. Ini masih menggunakan gearbox desainnya sendiri. Kita akan cek juga bagian dalamnya apakah sesuai klaim. Kalau bagian dalamnya ini menggunakan gear metal. Terus kemudian kita mendapatkan ESC yang sudah ada cooling fan-nya ini. ESC dari Angrisnel juga. ESC ini belum sensored, motornya juga belum sensored. Ini versi awal dari H12Y di awal-awal ya. Dia masih belum menggunakan motor brushless sensored atau VOC-nya belum ada. Jadi fitur VOC merayap di RC ini tidak ada teman-teman. Kita tidak mendapatkan fitur merayap, fitur semut, fitur high torsinya di kecepatan low RPM tidak ada di RC ini. Karena dia masih menggunakan 3 pole kabel di bagian motornya. Jadi belum ada sensor di sini, sensor VOC-nya. Di sini juga ada VOC itu apa? VOC itu ada sensor hal di bagian dinamo. Ketika sensor hal itu di antara kumparan dia mendeteksi rotor itu macet, maka dia akan mengirimkan signal ke ESC dan menembakkan arus di bagian kumparan rotornya yang macet. Jadi sehingga rotornya itu tidak akan macet, dia akan terus berputar secara kontinu meskipun motor itu terasa berat atau bebannya akan terasa berat. ESC akan mengetahui posisi putaran rotor dan mencegah rotor itu macet, yaitu fitur VOC. Di sini tidak ada karena dia tidak ada sensor tersebut. Oke. Kemudian kita mendapatkan soket dari Amas, ini soket TD-an. Kemudian kita mendapatkan servo juga tadi 20 kilo dari Angrisnel, casingnya metal. Tidak ada lagi. Oh ya, di sini ada box lampu. Ini kita akan cek ya apakah lampu realistik ini ada sen kiri sen kanan atau hanya maju mundur aja. Kita kurang tahu, nanti kita akan cek juga. Oke. Kita akan cek gearboxnya dulu apakah ini sudah menggunakan sistem reverse atau belum. Wow, gearbox dari MJX ini sudah menggunakan sistem reverse.
Ini berputar searah jarum jam dan ini berlawanan jarum jam di bagian belakang. Gearbox ini menggunakan gearbox sistem reverse, tapi wah iya, gardenya oblak seperti ini ya teman-teman. Gardenya oblak. Kita mendapatkan sistem mekanisme servo on axle. Servonya jadi di atas axle. Tercover juga sama ini axle guard ya, jadi nggak kelihatan untuk servonya. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba dulu teman-teman, karena ini RC-nya sudah dieksplor sebatas ini ya, karena nggak ada yang lainnya lagi. Nggak ada aksesoris tambahan lagi. Kita mendapatkan link steering dan link servonya plastik, link steeringnya metal. Oke, penasaran sama performanya sih. Kita akan cek dulu teman-teman. Kita mau masangkan baterai ini aja agak susah karena tempat kompartemen baterai di RC ini itu terhalang oleh box receiver ini. Jadi kita agak sedikit effort karena tempat baterainya itu ada di bagian kolong. Wow. Dan tempat baterainya ini sudah memanjang nih sih teman-teman. Kita bisa upgrade baterai di sini. Oke. Nah, susah. Kita akan hidupkan dulu remote-nya. Nyalakan. Oke. Mau ngebut. Untuk kecepatan maksimalnya seperti ini teman-teman. Oh, nice. Lampunya nyala semua ya. Ada tombol lampu kah di sini? Ada. Channel 3 ini untuk tombol lampu. Oh, ini untuk mode-modenya seperti ini. Oh, nice. Kita tekan lagi. Dia akan blazing seperti ini. Coba kita tekan lagi. Mati. Tekan sekali lagi. Dia nyala semua. Tekan sekali lagi. Dia masuk. Berkedip. Wow, ini blazing bagian depan saja. Oke. Seperti itu bagian belakang sama. Oh, kalau depan itu ada mode-modenya, di belakang ini modenya hanya satu aja ya. Oke. Untuk kecepatan RC ini kita akan cek. Ini Om Ewa kasih tanda ya bagian perputaran roda. Nah, ini paling pelan teman-teman. Paling pelan lagi bisa nggak? Coba ya. Ini Om Ewa gerakin totalnya pelan-pelan. Nah, ini paling pelan. Dia meresponnya dengan kecepatan seperti ini. Ini kecepatan paling pelan di motor Angry-Snell ini. Kemudian kita akan tambah gasnya. Nah, ini kecepatan paling maksimal seperti ini. Ada drag brake-nya, tetapi drag brake-nya tidak terlalu pakem. Kita luruskan steeringnya dulu. Nih. Kita akan coba cek respon steeringnya dari Angry-Snell ini. Nice. Oke. Untuk shock tidak terlalu empuk, juga tidak terlalu keras. Ini shocknya nyaman dan berasa banget olinya. Di bagian belakang kita mendapatkan ini teman-teman. Ini seperti sirip ya, sirip bagian atas nih. Ini untuk aerodinamis sih. Karena RC ini RC ngebut, jadi ada airflow di bagian belakang ini untuk dibuang ke
bawah, membuat dia ada downforce gitu di kecepatan 150 km per jam. Ada downforce-nya di bagian belakang. Kita akan cek torsinya ya teman-teman. Untuk shocknya ini nggak terlalu empuk, juga nggak terlalu keras. Agak cingkrang. Coba kalau ini lebih diceperin lagi dengan shock yang jauh lebih pendek, segini mungkin lebih proper ya. Ini agak sedikit cingkrang sih. Kita akan cek dengan obstacle. Satu roda dengan kecepatan paling rendah. Nah, segini. Kita akan cek apakah mampu brushless 3 pol ini melewati roda. Wow. Wow. Keren. Pantes. Oh, memang mengerti RC ini kenapa banyak dicari ya ini. Angry-Snell tanpa sensor pun dia bisa semut tanpa cegukan loh, tanpa cocking. Kita akan tambahkan lagi ya untuk ketinggiannya ya. Penasaran? Nah, ini. Kita akan tambahkan lagi ketinggiannya. Apakah masih mampu RC ini melewati dengan kecepatan yang sangat pelan, tentu yang sangat pelan. Kita akan pindahkan dulu satu di bagian depan. Oke, pelan. Kedua satu. Nah, ini paling pelan nih teman-teman, bener-bener paling pelannya si RC ini. Wow, tanpa cocking ya, tanpa sendat-sendat, tanpa cegukan nih. Nice. Bener lah, ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau RC RTR semut, torsi besar, looknya bagus ya, ini pilihannya. Berulang lagi, ini bakalan laris manis ini teman-teman. 2.500.000-an nih sudah kayak gini, mau di upgrade apa lagi? Sampai bingung. Kalau teman-teman beli RC Super 10 nggak bisa dapat RC yang sesemut ini dengan torsi yang sebesar ini. Dan travel shocknya ini loh, meskipun ini travelnya panjang, dia agak sedikit cingkrang, tapi travelnya ini panjang banget. Gila. Kita cek lagi ya teman-teman. Nih menggunakan paling rendah lagi bisa enggak? Oke, tak cobain ya. Ini tak tarik pelan banget sampai RC ini merespon. Nah, memang paling pelan segini. Wow. Nice. Yakin ini RC paling banyak dicari sih. RC-nya bagus, modelnya bagus, untuk center of gravity-nya ya nggak begitu bagus sih, karena geometri RC ini, mengingat sendiri tadi teman-teman kita lihat geometri RC ini sendiri itu tidak untuk RC adventure, karena memang penaruhan bebannya itu sama rata.
bagian depan, bagian belakang itu sama. Jadi bobot depan, bobot belakang itu sama, seimbang. Ini lebih cocok untuk RC off-road. Oh, bukan RC buggy, RC rally, RC speed ya. Tetapi ketika RC ini dikombinasikan dengan RC brushless dan dia menggunakan Anggris Nail dari MJX-nya sendiri, 3 pol aja tanpa koking loh. Dia bisa semut pelan tanpa koking. Agak anget sih sebenarnya untuk motornya ini. Ini wajar karena fitur semut pelan dan torsi besar itu membutuhkan banyak konsumsi daya di bagian motornya ini. Ini sangat wajar. Dan RC ini juga proper sih sepertinya untuk off-road. Kita akan coba aja teman-teman. Nanti kita akan tes RC ini off-road sebagaimana kita lakukan RC ini off-road. Sebagus apa? Oh, ada minusnya sih sebenarnya. Satu, karena RC ini belum support baterai 3S. Ya, ESC dari Anggris Nail ini hanya mampu mensuplai arus ke motor itu sebanyak 2S saja. Jadi teman-teman jangan sekali-kali mengupgrade baterainya menjadi 3S. Ya, bakalan nyebluk sih kayaknya. Oke. Untuk kecepatan ngebutnya kita akan cek. Oh, drag brake-nya nggak terlalu pakem, tapi responsivitas RC ini kita gaspol lumayan responsif. Drag brake-nya nggak begitu pakem, tetapi adalah tuh ada drag brake-nya. Oh my god, kencang banget. Oke teman, untuk RCC MJX 12P seperti ini, magnetnya kuat juga. Baru dia akan terlepas. Magnetnya kuat juga. Kita akan tear down RC ini dan kita akan tes RC ini sebagus apa dan serekomendasi apa RC ini. Kita langsung aja yuk. Jangan lupa di like dan subscribe dulu ya teman-teman untuk di channelnya Om Ewal biar nggak ketinggalan teman-teman untuk seputar RC adventure lainnya. Saya kira kita akan tear down dan kita akan tes RC ini off-road. Oke teman-teman, kita akan tear down RC ini agar teman-teman mengetahui RC ini sudah di waterproof atau belum, atau part yang sudah digunakan sudah part metal atau belum sesuai klaimnya. Kita akan cek bersama-sama yuk. Pertama-tama kita akan lepas dulu body shellnya ini. Untuk baut yang digunakan, dia menggunakan baut hex tetapi tipenya bukan 2,0 nih. Kita akan coba ganti ke tipe 2,5. Ya benar. Untuk hex teman-teman harus siapkan obeng 2,5 mm. Kita akan coba lepas dulu untuk bagian body shell di engselnya ya. Ketika kita mau lepas body, banyak kabel yang terhubung dan ini tidak bisa dilepaskan dan dia tersambung ke bumper depan serta ke dalam soket receiver ini. Kalau di soket receiver kemungkinan besar kita bisa lepas. Tapi untuk kabel yang satu ini sepertinya mau tidak mau kita harus bikinin soket biar kita bisa lepas secara nyaman di sini. Karena kalau enggak ya kita harus melepas body shell ini dan bumper depan. Kita akan coba dulu buka untuk box receiver ini. Sekaligus kita akan cek receivernya sudah di waterproof atau belum ya. Oke, box receiver ini menggunakan seal seperti ini. Apakah ini benar-benar waterproof? Ya, nggak tahu juga sih. Nah, ini terkonfirmasi di channel 3. Channel 3. Ada anten seperti biasa. Oke, kita bisa lepas ESC-nya, receivernya. Kita akan cek receiver ini sudah di waterproof atau belum. Ini box receivernya tidak ada kuncian yang bisa kita buka. Berarti memang box receiver ini benar-benar paten dia.
Bener-bener nggak bisa dibuka teman-teman. Ini receiver sudah dipatenkan. Bener-bener dia nggak bisa dibuka lagi. Kalau kita maksa buka memang kita harus rusak sih covernya ini. Wah, bener nggak bisa dibuka. Semoga ini udah waterproof. Kita akan cek aja ketika nanti kita RC ini ajak trailing ke air ya. Kita akan cek nanti kalau receivernya ini mati ya sudah. Kita ganti remote. Oke. Untuk receivernya belum terkonfirmasi. Kita akan potong aja. Nanti kita akan bikinin soket di sini. Kita akan nanti bikinin soket di sini biar enak untuk lepas pasangnya. Receiver sudah, kemudian kita coba untuk cek di bagian ESC. Oke, ESC terlepas. Tombolnya hanya dilem saja ya dengan ini A, B, C. Nah ini teman-teman, untuk ESC-nya ini ESC brushless in-runner. Ketika ESC ini rusak, nah lebih enaknya kita bisa ganti ESC ini dengan ESC yang lain dengan 3 pole ya. Bisa menggunakan Hobbywing juga sih. Motornya masih sama. Kita bisa juga gunakan ke ESC lain. Jadi nggak harus ESC ini, motor ini Angry-Snell, ESC ini harus Angry-Snell, enggak. Teman-teman bisa kombinasikan. Ketika motor ini dirasa kurang nyaman, teman-teman bisa menggunakan motor dari Hobbywing juga bisa, yang in-runner juga, brushless, sensorless. Atau mungkin teman-teman ganti ESC brushless ini yang sensorless dengan pakai Hobbywing juga bisa. Kita bisa gonta-ganti antara ESC dengan brand lain atau motor dengan brand lain bisa. Untuk ESC ini sudah anti air atau belum, kita akan cek juga. Oh, ini hanya tatakannya saja. Kita nggak bisa buka ESC-nya ini teman-teman, karena ESC-nya benar-benar dia dilem, dikunci dari sini, dikunci juga dari sini. Ini ada lemnya nih. Tidak bisa kita buka. Kita bisa ganti kipasnya enggak ya? Harusnya sih bisa. Cooling fan ini juga sudah dilem juga oleh MJX. Ya, serba dilem. Oke, ini hasilnya sudah terlepas. Kita akan coba cek servonya. Klaim di sini sih waterproof 90 derajat, angle steeringnya waterproof 20 kilo. Kita akan cek. Oke, nice. Untuk elektrikalnya nih sudah ada lapisan waterproofing nih, teman-teman. Nih, jadi di boardnya ini sudah ada lapisan melamil seperti itu. Dan ini board servo 1/10 ya. Benar-benar dia menggunakan servo yang high torsi 1/10. Kita akan cek gearboxnya, full metal. Nice sih. Servo yang full metal 20 kilo, board sudah terlapis oleh waterproofing,
Tinggal kita gas saja. Nice. Oke, untuk electrical sudah terlepas semua. Untuk perlampuan di sini sudah di waterproofing apa dulu. Kalau dilihat teman-teman, ini ada lapisan-lapisan melamin di sini sudah di waterproofing juga sama si NZX. Sepertinya RC ini sudah aman untuk kita main air. Kita akan cek dulu untuk part dari RC ini ya, terutama bagian shocknya dulu. Oh iya, kita akan coba lepas dulu rodanya. Apakah roda ini menggunakan roda tipe bedlock? Kita akan lihat dulu teman-teman. 85 mm. Rodanya kecil. Velg 1,9 inch dengan heck 12 mm. Vented. Rodanya masih vented. Kita perlu menutup roda ini dengan lem agar air tidak masuk ke dalam. Kita akan cek dulu apakah ini sudah bedlock atau belum. Jadi RC ini menggunakan heck tipe kombinasi antara 2 mm, 2,5 mm di bagian chassis, dan serta 2 mm di bagian roda serta di bagian servo. Jadi teman-teman harus membeli obeng set heck dari 1,5 mm sampai ke 3 mm aja ya. Cukuplah untuk membongkar RC ini. Bedlock. Wow. Roda ini sudah menggunakan roda dengan sistem bedlock. Nah, ini ada lubang vented yang teman-teman harus tutup di sini nih. Plastik, bedlock plastik, dan dia sistemnya seperti ini. Nice. Perlu nanti kita tutup rodanya. Kita akan cek ke, oh, hecknya metal. Nice. Kita mendapatkan heck di bagian roda ini dengan metal. Nah, ini sekaligus terekspos. Kita akan cek roda gearbox bagian portal ya teman-teman. Kita akan cek gearbox portalnya apakah sudah menggunakan gearbox metal atau belum. Wow, pinnya menggunakan pin heck bedlock. Mantap nih. Nggak nanggung-nanggung ya ini. Oh, Garden dia menggunakan obeng heck 2 mm teman-teman. Jadi teman-teman memang wajib membeli satu set obeng heck metal guys. Metal dengan gear metal, gear portalnya juga metal. Nice. Metal, gear metal, gear portal metal, sudah dikasih grease, meskipun grease-nya sedikit tapi nggak apa-apa. Cukup buat beberapa kali main teman-teman. Maintenance RC ini mungkin 5 kali main harus di maintenance tambah grease ulang. Kita akan cek di bagian shocknya. Garden ini unik sih, dia menggunakan sistem perbautan dengan mur yang dicepit. Jadi untuk keawetannya Garden ini mungkin awet, cuma bahannya plastik bukan nylon. Shock sudah terlepas, kita akan coba cek. Shocknya sudah metal, klemnya sudah oil base, sudah terisi oil atau belum, tapi kalau fillnya sih sudah terisi. Ini spring softnya. Kita akan cek di bagian sini dulu. Gimana ini posisinya? Shock klemnya bisa tercebur. Ya, sudah menggunakan oil nih.
Tapi olinya nggak penuh ya. Oil shock sudah tertakar di sini. Cukup bagus. Nice. Nanti kalau teman-teman mau setup lagi oil shock ini bisa. Saran sih memang harus di setup lagi ya, karena oil shocknya ini nggak penuh. Oke, seperti ini feel shocknya. Shocknya metal, enroute plastik, bagian cover seal ini plastik, dan dia bisa di adjustment untuk hard atau softnya, springnya bisa di adjustment di sini. Oke, sekarang kita cek bagian gardan. Memang kita harus bongkar semua sih. Ya, dikunci nih. Dilem. Teman-teman harus hati-hati ketika membuka baut kutu ini. Pastikan obengnya benar-benar bagus, karena kalau enggak dia slick karena baut kutu ini dilem. Masih susah dilepas. Was. Kita berhasil lepas gardannya dan ternyata dia benar-benar dilem. Oke. Nah, teman-teman agak susah untuk membuka gardan ini, karena gardan ini ketika kita mau maintenance dan memberikan oli, bonggolnya ini nggak bisa dibuka covernya. Kita kalau mau buka covernya ini, kita harus belah gardannya seperti ini. Gitu. Jadi harus benar-benar kita belah semua, kita harus lepasin semua part-part yang nempel, agak sedikit effort ya. Kenapa ini nggak dibikin bukaan aja di bagian bonggolnya gitu loh. Ini bagian L. Oke, ini untuk XVD-nya. Metal, tetapi metalnya ini metal stainless. Ya, kekuatannya nggak begitu kuat dengan metal baja yang warnanya hitam itu ya, teman-teman. Setidaknya ini cukuplah buat kita trailing-trailing. Partnya ada nggak ya? Kalau LC sebagus ini partnya nggak ada sih. Aduh, sayang banget ya, karena memang part itu dibutuhkan banget ketika kita main RC, dimana kita sering merusakkan part bawaan. Kalau partnya nggak ada, kita akan kesusahan untuk membuat RC ini cocok dengan part-part yang lain. Ya mau nggak mau harus kanibal per kanibalan. Nah ini teman-teman, untuk bearingnya full bearing di bagian knuckle ini atau C-hub ini. Waduh, lepas. Hati-hati ya teman-teman, untuk bagian CVD ini bisa lepas seperti ini. Pinnya benar-benar bisa dilepas dengan mudah.
Nggak enaknya CVD ya seperti itu teman-teman. Pinnya ini tidak terfiksasi dengan baik. Hanya mengandalkan bagian sisi dalam bearing ini untuk mengunci pin CVD-nya ya. Seperti ini. Wah, baru bisa terbuka. Dan terkonfirmasi gear dalamnya ini menggunakan gear metal. Ini teman-teman bisa dilihat ya, gear metal. Pinion gearnya juga metal, meskipun desainnya belum helical ya. Jadi masih menggunakan gear seperti ini, tidak helical. Bisa bolak-balik nggak? Bisa kita pasang bolak-balik nggak teman-teman? Kita cek ya. Oh, gear ini tidak support untuk dibolak-balik bagian sininya seperti ini. Karena rumah-rumahannya itu berbeda banget shape-nya. Bagian dalam, kalau bagian luar sih dia menggunakan Prisma modelnya, tapi Prismanya ini tidak bisa dibolak-balik layaknya di SCX Pro 10. Fungsinya apa? Ketika kita ganti gearbox yang non reverse, garda ini masih support, tapi ini nggak bisa. Ini harus gearbox yang reverse juga, ini nggak bisa dibalik seperti ini. Maunya seperti ini aja. Gardan ini sudah full grease. Sudah lumayan banyak ini grease-nya. Jadi teman-teman amanlah tidak mengasih grease dalam waktu dekat. Oke, gardan terkonfirmasi. Kita singkirkan dulu pergardanan. Kita akan cek gearbox. Nah, gearbox kita akan cek. Ada 4 baut di sini untuk menguji gearboxnya. Terlepas juga. Oh, nampak nih. Kita bisa nampak katanya full metal, ternyata dalamnya plastik. Yang metal itu cuma di bagian pinion ya. Kemudian di sini ada spurger warna putih, ini spurger plastik. Kita akan coba buka keseluruhan ya teman-teman. Gearbox metal cuma tipu-tipu. Oh, nice. Jadi kita bisa membuka gearbox ini tanpa harus membuka kopelnya sih sebenarnya. Terbongkar sudah. MZX berusaha menutup-nutupi dengan mengelem di sana sini, dan ternyata gearboxnya plastik. Ini teman-teman, buat yang teman-teman pengen tahu dan penasaran terhadap gearbox si MZX ini, dia masih menggunakan gearbox plastik, benar-benar plastik, dan gearbox pinionnya ini yang nilon, hanya di pinionnya saja. Selebihnya dia menggunakan gearbox plastik seperti ini. Cukup membuat kecewa, yes, karena kita belum bisa menemukan gearbox suku cadang di MZX ini di pasaran atau di online shop. Buat teman-teman yang sudah ada info gearbox satu set full metalnya di online shop, bisa ditulis link deskripsi, link pembeliannya di kolom komentar ya, buat teman-teman yang sudah dapat info. Kalau Om Ema belum dapat info sama sekali untuk gearbox dari MZX ini yang sudah upgrade-annya yang full metal. RC-nya sudah bagus, sudah proper. Ternyata di sini kita dikasih gear yang masih plastik. Aduh. Ya, meskipun MN128 juga menggunakan gearbox plastik, di MZX kita dikasih gearbox plastik juga. Oke gitu teman-teman, untuk teardown kali ini kita sudah bongkar semua
kenyataan-kenyataan yang ada di RC MJX ini ya teman-teman. Nih, semua part sudah Om Ewa kumpulkan di sini. Part dari MJX. Kesimpulan sementara. Part yang kita dapat di sini, kita mendapatkan rail frame yang sudah full metal, dia menggunakan kanal C. Kemudian part yang diberikan MJX ini part plastik, bukan part nylon. Jadi jangan berharap lebih ya teman-teman. Skate plate-nya ini juga plastik, bumpernya juga plastik, bagian tower shock ini juga plastik, cover untuk servo, cover untuk receiver, cover untuk baterai ini juga plastik. Kemudian kita mendapatkan gardan covernya ini juga plastik, bukan nylon. Ini sekali lagi bukan nylon. Ini beneran pure plastik. Kemudian kita mendapatkan servo yang sudah di waterproofing. Meski servo ini radius putarnya di 90 derajat saja, tidak di 180 derajat seperti servo-servo aftermarket. Namun kita dikasih full metal di bagian servo ini dengan torsi 20 kilo pure dari Anggris Nile. Kita mendapatkan RC 1/12 tetapi daleman servonya 1/10. Kemudian kita mendapatkan full bearing di bagian sini, baik di dalam gearbox, di dalam gardan, dan di dalam portal axle-nya kita mendapatkan full bearing. Kita mendapatkan kopel yang full metal seperti ini, tapi sayang sekali kopelnya ini dilem. Meskipun kita sudah berhasil mencabut pin lock-nya, nah ini tetap masih menyatu dengan as di bagian dalam gearbox-nya. Setidaknya di bagian gardan sudah bisa kita lepas. Dan yang sedikit mengecewakan lagi di bagian gearbox-nya, kita mendapatkan gearbox plastik. Dimana gearbox ini belum ada part suku cadangnya. Ya, berharap sih gearbox ini awet, tapi kita akan tes aja teman-teman. Gearbox sudah full grease, full bearing juga. Motor kita dikasih motor 1/10. Motor dari Anggris Nile yang sudah brushless tentunya. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman untuk RC MJX H12P ini yang sudah kita review, kita unboxing, kita tear down. Sekarang saatnya kita tes RC ini masuk ke dalam air. Oh iya, receivernya ini tidak bisa dibuka dan ini benar-benar dilem. Kita akan tes aja, kita masuk air, apakah receiver ini worth it. Kalau nanti receivernya mati ya sudahlah, kita ganti remote. Kita mendapatkan velg deadlock yang masih plastik. Untungnya kita bisa ganti roda ini dengan roda yang jauh lebih proper karena velgnya sudah mendukung velg deadlock. Oke teman-teman, kita akan tes saja RC ini. Kita akan rakit dulu semuanya. Kita akan waterproofing dulu, tambahan perkuat lagi di bagian servonya. Rakit semua, regressing ulang, setup ulang, dan kita tes RC ini off-road masuk ke air. Check it out, kita tes. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mau tes si MJX H12P langsung ke medan off-road yang ada di belakang ini. Treknya trek air, full air. Kita akan coba tes roda ini apakah dia proper untuk gripnya, dan kita coba juga tes untuk torsi si RC ini karena torsi RC ini menggunakan baterai maksimal di 2S. Gimana performanya? Langsung simak aja yuk dari awal sampai akhir. Check it out.
Oke teman-teman, sudah kita coba dan kita tes di medan yang bebatuan, licin, penuh air, serta dia sudah dites untuk nyelam-nyelam. Kesimpulan yang Om Ewa bisa ambil, RC ini lumayan untuk tenaganya, benar-benar lumayan. Cuma ada beberapa sedikit kogging juga ketika roda ini nyangkut di bebatuan dan berusaha untuk berputar. RC ini akan sedikit kogging guk gitu, sendat gitu. Tapi nggak terlalu sering sih kejadian tersebut. Jadi masih enak lah. Untuk grip rodanya medium. Tidak terlalu keras juga, tidak terlalu lembut juga, tetapi gripnya masih dapat. Terkadang di trek-trek tertentu seperti trek tanah gitu dia masih slip. Kalau di trek bebatuan dia masih oke lah, masih bisa gigit. Ketika kita tambahkan torsi, roda ini masih bisa untuk mancat gitu ya teman-teman. Kemudian untuk gardan portalnya juga oke di bebatuan seperti ini, apalagi di trek sungai kayak gini kita nggak tahu medan bawahnya seperti apa. Ground clearance dari gardan portal ini sangat membantu sekali RC ini buat ngelibas semua medan ada di sini. Well sih cukup bagus sih. Untuk kekurangannya satu, partnya susah, yaitu partnya semoga aja nanti kedepannya MGX ini mengeluarkan part-part upgradean metalnya ya. Karena RC ini proper bener-bener proper, dimana bodinya juga sangat cakep banget. Kedua, di bagian baterainya sudah habis. Ini katanya bisa main 40 menit, 30 menit, ini nggak sampai. Jadi nggak sampai 30 menit, 40 menit. Dengan trek yang datar seperti ini dia bisa bertahan di 15 menit saja sudah habis. Untuk tenaganya di 2S cukup aja, nggak banget untuk ngepans. Ya kekurangannya dia nggak bisa upgrade di baterai 3S saja. Untuk power yang jauh lebih bertenaga lagi dia sudah nggak support. Dia hanya di 2S saja. Oke teman-teman, seperti itu untuk RC ini. Rekomendasi banget teman-teman bisa check out RC ini di importir mainan. Nggak ada goreng-gorengan harga di sana, harga yang affordable banget buat teman-teman mewujudin RC impianmu hanya di importir mainan. See you next time. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Goodbye dan see you. Oke teman-teman, ini ketemu sama Om Dwi Haryanto. Nah, ini Om Dwi ini baru pertama kali nyobain RC. Kita akan tanyakan dulu, Om, ini RC dari brand MGX. Nah, MGX ini brandnya dulunya drone, pegang drone. Nah, sekarang dia meranah penetrasi ke dunia RC Adventure. Dan ini RC kedua, RC Adventure-nya. Gimana Om, menurut Om? Kira-kira RC ini worth it apa enggak di harga 2,5 juta? Kalau di harga segitu sih, saya rasa pas lah ya. Soalnya ini semutnya itu dapat gitu. Oke, semutnya dapat. Terus untuk kesannya gimana Om setelah nyoba ini? Enak apa enggak feelnya? Enak ya? Iya. Worth it ya? Iya. 2,5 ya? Worth it ya? Ini 2,5 kita dapat RC, tapi ini 1/12 Om. 1/12 dengan spek kayak gini. Kalau misalkan nih Om punya uang 2,5 juta nih, mau beli 1/12 apa 1/10, ayo. Nah, itu dilema itu. Kalau 1/12 kita mendapatkan RC kayak gini. Kalau 1/10 kita mendapatkan RC MN222. Yang ya, pilih inilah. Pilih ini ya? Pilih inilah. Gak mau ribet. Iya. Oke teman-teman, seperti itu. Untuk feel-nya enak. Torsinya gimana Om? Torsinya? Torsi itu tenaga ya? Tenaga, betul. Tenaga yang dikeluarkan. Nah, ini sih apa namanya, kuat sih dia. Cukup kuat. Oke. Terus untuk pas ngepunsnya, kecepatannya waktu kita gitu. Ya, tadi lihat sendiri kan tadi. Ya. Rasanya langsung melaju gitu. Enak. Jadi ini worth it nih teman-teman, buat 2,5 juta dapat RC 1/12 tapi minimal upgrade. Semoga nanti MGX ngeluarin part upgrade-nya di seri ini ya teman-teman. Kalau misalkan berarti ini anu ya, nggak di-upgrade ya? Nah, nggak di-upgrade. Oh, langsung dari ini? Langsung dari pabrikan Om, minimal upgrade. Ya semoga nanti kedepannya MGX dapat part upgrade ini. Sementara ini part upgrade-nya belum ada soalnya. Sayang sekali ya. RC sebagus ini part upgrade-nya belum ada. Ya. Oke. Terima kasih Om Haryanto. Ya, sama-sama. Gitu teman-teman. Buat gambaran teman-teman kalau mau ngambil RC MGX H12V, rekomen nih. See you.